Halo para pendengar channel podcast Ngobrol Hukum, balik lagi dengan gue Ricky Bogar. Dan gua Parves. Dalam episode ke-17 nih Ves. Hari ini kita mau bahas apa nih bro? Yang kemarin sempet viral ya? Ya, tentang adanya surat edaran Mahkamah Agung Mm-mm. yang mewajibkan hakim-hakim yang menangani permohonan penetapan kawin beda agama untuk menolaknya gitu ya. Iya, jadi kemarin lagi rame nih tentang perkawinan beda agama. Ini sebenarnya sih topik udah lama ya Ves ya? Udah lama ya mengenai Ya, perkawinan. Isu ini yang udah lama lama. sebetulnya ya. Cuman kemarin lagi rame lagi karena ada surat edaran dari Mahkamah Agung. Jadi ya coba kita bahas lah mengenai perkawinan beda agama. Ya, sebetulnya kalau kita mungkin sedikit flashback aja ya, Iya, sebetulnya kan sudah banyak juga putusan-putusan atau penetapan yang mengabulkan perkawinan beda agama ya. betul. Nah, cuman dengan dikeluarkan SEMA nomor berapa? Ini semanya nomor 2 tahun 2023. Oh, SEMA 2 tahun Ya, 2023 yang bunyinya letter lahnya seperti apa? jadi ini adalah surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023, yaitu tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Nah, Itu. isinya apa isi-isi yang membatasi atau yang mewajibkan pada hakim-hakim menangani perkara tersebut untuk menolaknya bunyinya seperti apa? Oke, jadi sih sebenarnya dari surat edaran Mahkamah Agung ini tuh gue baca ya kemarin ya. Hmm. Sebenarnya ada 2 poin penting, yaitu untuk menjaga kepastian dan kesatuan dalam penerapan hukum, khususnya Oke. kan Undang-Undang 174 ya Itu tentang latar perkawinan. belakangnya ya, Latar belakangnya. Jadi SEMA ini sehingga keluar. diterbitkan SEMA tersebut. Betul, Ya. betul. Jadi dalam surat edaran Mahkamah Agung ini menunjuk maksudnya untuk ke hakim ya, untuk berpedoman pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat huruf F Undang-Undang 1 tahun 74 gitu. Jadi untuk hakim-hakim di tingkat pengadilan itu harus menolak penetapan pengadilan jika ada pemohon yang ingin menetapkan status perkawinan perkawinan beda agama ya. Betul. Gitu. Jadi pada intinya perkawinan dilarang yang dilarang kalau misalnya perkawinan itu dilangsungkan dengan dua mempelai yang berbeda agama dan kepercayaan sih. Gitu. Karena kan banyak prakteknya ya ditemukan bahwa emang perkawinan itu ditolak dicatatkan di catatan sipil atau di kantor urusan agama, terus mereka ngajuin penetapan lewat pengadilan negeri. Betul. Gitu. Nah, persoalannya adalah sekarang begini. Dasar hukum Undang-Undang Perkawinan kan 174. Betul. Nah, sebetulnya apa kaitan SEMA ini dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74? Apa korelasinya? Apakah dalam Undang-Undang 1 Tahun 74 itu memang sudah memperbolehkan atau belum, dan Nah, bagaimana itu. pengaturannya sebetulnya Itu. selama ini ya? Itu kenapa ada korelasinya. Ini gue baca aja ya, letterless aja ya, biar kita nggak salah bacain undang-undang. Ya, Nih gue bacain pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Ini gue baca sesuai undang-undang ya. Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau menurut gue korelasinya kenapa surat edaran Mahkamah Agung ini keluar, karena dari Undang-Undang 1 tahun 74 ini belum bisa kasih kepastian hukum mengenai perkawinan gitu loh. Kita secara tegas anak fakultas hukum ya tentunya ya, mengenai pasal 2 ayat 1 ini kan kadang-kadang banyak interpretasinya ya Pak ya. betul. Banyak interpretasinya gitu loh. Ada pemahaman aliran yang menganggap bahwa perkawinan itu bisa beda agama, ada juga aliran pemahaman yang nggak bisa gitu loh, harus satu agama gitu loh. Nah akhirnya bisa dibilang timbul kekosongan hukum nih, karena pasal 2 ayat 1 ini kan secara khusus tidak menerangkan secara jelas gitu loh. Betul, dan dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri itu tidak ada ketentuan-ketentuan lain yang melarang juga ya. Betul. Sehingga artinya di sini ada satu ruang hampa. Akhirnya Bingung juga nih untuk menyikapinya. betul. Akhirnya ya karena Undang-Undang 174 ini juga nggak bisa kita pahami secara konkret bahwa memang perkawinan beda agama itu dilarang. Akhirnya kan di luar sana juga prakteknya banyak orang-orang yang melaksanakan perkawinan beda agama kan. Betul. Gitu. Ya memang sebetulnya kan namanya perkawinan itu kan basicnya adalah
kesepakatan antara dua pihak ya yang Betul. sepakat untuk berkomitmen dalam satu Betul. ikatan perkawinan ya. Sebenarnya sih Cuman kalau memang tradisi kita kan juga agama itu penting. betul. Memang nggak bisa dipungkiri gitu loh. Kalau mungkin kalau secara publik ya, masyarakat juga taunya ya secara umum emang perkawinan beda agama itu dilarang gitu. Tidak bisa gitu loh. Cuman kalau teman-teman baca pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, ya itu sifatnya subjektif, bisa banyak ditafsirkan gitu loh. Banyak interpretasinya gitu loh. Makanya gue mau lanjut juga nih. Gue mau coba jelaskan nih ke lu sama ke teman-teman. Kenapa sih sampai sekarang praktek perkawinan beda agama itu masih berlangsung di Indonesia? Ya, Gitu ya. Kayak kemarin terakhir kan yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, ada perkawinan beda agama tapi ditetapkan oleh majelis hakim ternyata bisa untuk dicatatkan perkawinan beda agamanya. Sebenarnya kalau menurut gua ada 2 alasan penting gini yang kira-kira kenapa sih keberlangsungan itu masih ada gitu perkawinan beda agama. Yang pertama itu pada tahun 1986 itu ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung dengan nomor putusan 1400/PDT/1986 yang mana putusannya itu sampai sekarang dipakai sebagai jurisprudensi untuk hakim-hakim itu menetapkan perkawinan beda agama. jadi akhirnya itu dipedomani oleh majelis Betul, hakim itu sebagai putusan terobosan. bagi hakim-hakim besar yang menangani perkara Betul. serupa gitu ya. Mungkin singkatnya gini, gue cerita aja. Jadi dulu ada pasangan calon suami istri yang istrinya ini beragama Islam, suaminya ini beragama Kristen. Akhirnya mereka coba perkawin beda agama, tapi saat mengajukan penetapan perkawinan beda agama itu di pengadilan negeri itu ditolak. Oke. Akhirnya maju sampai kasasi ternyata dikabulkan dan penetapan pengadilan negerinya itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Oke. Dengan dasar disebutkan dalam pertimbangan hakimnya yaitu majelis kasasi melihat calon istri yang beragama Islam ini secara langsung merelakan penuh ketentuan hukum Islam tentang perkawinannya dan dianggap sengaja menundukkan diri pada selain hukum Islam dalam perkawinannya. Oke. Jadi di cerita itu dari KUA, kantor urusan agama juga menolak karena kantor urusan agama KUA tetap kalau mempelai istrinya itu beragama Islam maka suaminya juga beragama Islam, akhirnya ditolak. Tapi karena si calon istri menundukkan hukum Islam ini, dia merelakan hukum Islam ini dan mengikuti style ya, maksudnya mengikuti ketentuan perkawinan di catatan sipil yang berarti non muslim, makanya pertimbangan itu MA mengabulkan pencatatan perkawinan beda agamanya. Ya, sebetulnya kan yang jadi persoalan adalah begini, berarti kan sebetulnya yang pertama adalah perkawinan itu kan dianggap sah itu kalau memang sudah dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing dan Betul. juga dicatatkan kan gitu kan. Itu kan kewajiban 1974. Kalau kesimpulan dari yang tadi sudah kita bahas kan sebetulnya adalah persoalan pencatatannya, Betul. gitu kan. Tentu kalau hanya menikahnya berdasarkan agama yang mana kan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tapi kan yang menjadi persoalan apakah diakui atau tidak oleh negara Itu harus dicatatkan. itu kan harus dicatatkan dan Betul. yang jadi persoalan sebetulnya adalah pencatatannya ini, Betul. gitu kan. Kalau beda agama bagaimana pencatatannya kan begitu. Memang menghadapi situasi ini sih memang nggak mudah juga ya, apalagi kan dinamika perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat itu Iya, benar. sangat-sangat berkembang. Artinya kita udah nggak hidup zaman ortodoks yang harus semuanya satu agama, satu suku, satu ras. Bahkan sekarang itu kan perkawinan itu bisa beda suku, ras dan apalagi agama begitu. Betul. Nah, tentunya kalau menikahnya berdasarkan agama Islam ya harus dicatatkan KUA. Di KUA. Karena kan memang hukum Islam punya aturan mainnya sendiri, Betul. pencatatan sendiri. Bahkan perceraiannya pun dia punya aturannya tersendiri gitu ya. Betul. Tentunya kalau yang non Islam kan berarti di kantor catatan sipil. Nah, artinya kalau pada saat mengajukan penetapan ke pengadilan, walaupun salah satu pasangan ini beragama Muslim, tapi pada saat dia mengajukan penetapan perkawinan beda agama, nanti pada saat dikabulkan perkawinan itu tidak akan dicatatkan di KUA, begitu kan? Betul. Berarti dicatatkannya di catatan sipil. Gitu. Begitu. Nah, gue juga mau jelasin juga nih. Ini kan tadi yang pertama, yang putusan MA itu alasan pertama kenapa masih ada Ya, perkawinan betul. beda agama. Itu putusan MA itu 12 tahun setelah undang-undang Dari 74 ke 86 ya. Iya benar, 12 ini 12 tahun. Jadi artinya putusan pionir ya itu ya. Betul, itu bener-bener terobosan lah ya. Ya, Jadi itu benar-benar dapat jurisprudensi. dibilang jurisprudensi yang pionir buat
mendasari hakim-hakim untuk menetapkan. menangani perkara serupa ya. Iya, betul. Nah, terus nih alasan kedua nih, kenapa perkawinan beda agama itu masih marak dan bisa dilakukan di Indonesia gitu, masih Ya. bisa dicatatkan. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah ya di Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, di pasal 35-nya itu untuk pencatatan perkawinan berlaku juga untuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perkawinan ditetapkan oleh pengadilan? Yaitu adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Berarti di situ kan kita juga bisa bicara bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu juga memungkinkan adanya pencatatan perkawinan, ya, pencatatan perkawinan yang diperoleh berdasarkan penetapan pengadilan Betul. untuk umat yang berbeda agama atau kepercayaannya. Dalam penjelasannya itu sudah diatur ya. Betul, berarti kan bisa kita tarik kesimpulan berarti sebenarnya memang ada celah hukumnya Memang. gitu kan? Setelah terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Gitu kan. Betul. Ya memang sebenarnya agak lucu juga ya. Ini kan sebetulnya persoalan perkawinan. Betul. Ya memang ada berkaitan dengan administrasi kependudukan. Ya agak disayangkan aja nggak diatur dalam undang-undang perkawinannya itu sendiri. Malah Betul. diselipkan dalam satu undang-undang lain gitu. Betul. Jadi ada ambiguitas aja sih sebenarnya. Ya. Gitu. Artinya pasca terbitnya undang-undang administrasi kependudukan memang sudah ada celah selain jurisprudensi tersebut begitu kan? Betul. Nah, Sebenarnya kalau undang-undang administrasi kependudukan itu jatuhnya memantapkan lah jurisprudensi tahun 86 itu, Ves. Gitu. Jadi memang udah ada jalannya di jurisprudensi tahun 86, adanya undang-undang administrasi kependudukan ya makin dimantapkan. nah Iya kan? sebetulnya gini, sudah ada putusan nggak setelah terbitnya administrasi kependudukan atau penetapan berkaitan dengan perkawinan beda agama? Setahu gua ada. Kayak tahun lalu apa tahun ini, awal tahun ini kan yang di Pengadilan Jakarta Selatan, Negeri Jakarta Oke. Selatan itu dia mengabulkan. Oh, Mm-mm. oke. Jadi Kalau gua rasa ya pasti pertimbangannya administrasi kependudukan itu adalah hak semua masyarakat gitu loh. betul. Masa kita sebagai masyarakat untuk mencatatkan administrasi kita nggak dapat haknya. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan hakim kan. Makanya hakim ya udah tetapkan aja bisa kamu dapat catatan perkawinan gitu. Kalau gua rasa pasti seperti itu sih gitu. Karena ya kita tahu juga ya anak-anak hukum kalau perkawinan nggak dicatatkan kan banyak dampak hukumnya kan. Salah satunya anak nggak jadi anak luar kawin, tidak mendapatkan warisan gitu loh. Makanya mungkin orang-orang zaman sekarang kan lebih aware. Iya. Perkawinan itu dicatatkan, kecuali mungkin orang-orang zaman dulu nikahnya secara agama saja kan. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang kan mungkin sudah aware betapa pentingnya pencatatan perkawinan itu gitu loh. Nah sebenarnya kalau kita udah membedah dari aspek undang-undang apa namanya jurisprudensi tahun 86 itu kan jelas Mahkamah Agung itu memutus karena menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kan Betul. gitu. Artinya kan nggak bisa hanya semuanya berpatok pada undang-undang. Hakim juga wajib menggali nilai-nilai dan norma yang hidup di masyarakat itu seperti apa sih, Betul. gitu kan. Itulah bicara jurisprudensi tahun 86. Nah, kalau kita bicaranya sekarang mengenai administrasi kependudukan ini kan sifatnya adalah undang-undang. Yes. Reheling, artinya dia sifatnya memaksa dan mengikat gitu kan. Dan lucunya kalau memang undang-undang sudah membolehkan kok malah SEMA yang melarang. Nah, Gitu itu loh. benar. SEMA ini kan surat edaran Mahkamah Agung gitu. Betul. Tentunya kalau kita bicara dari aspek kekuatan mengikatnya dan secara hierarki ke Perundang-undangan. mana yang lebih kedudukannya lebih tinggi. Ya, kita merujuk ke Undang-Undang 12 2011 tentu jadi pasal 7 pasal 8 itu kan sudah mengatur bahwa dia ada di bawah Undang-Undang Dasar itu ada ketetapan MPR, di bawahnya adalah undang-undang dan sebagainya. Nah, di pasal 8-nya itu sebetulnya sudah mengatur selain daripada peraturan-peraturan yang sudah disebutkan, yaitu ada peraturan daerah dan sebagainya, peraturan pemerintah, Perpres. Iya.
Itu ada lagi peraturan-peraturan yang dapat diterbitkan oleh lembaga negara, kementerian, bahkan Kepala-kepala oleh ya, kepala lembaga ya. ya, jadi contohnya seperti peraturan Mahkamah Agung, Iya. peraturan Kapolri atau peraturan-peraturan kepala BPK misalnya gitu. Heeh. Nah itu boleh diterbitkan dan sifatnya mengikat seperti undang-undang. Dasar penerbitannya itu adalah satu, apabila didelegasikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, atau Mhm. kedua berdasarkan kewenangan Mhm. gitu ya. Nah sifat mengikatnya tentu mengikat. Tapi kan kalau itu kita bicara peraturan, ini kan sebetulnya adalah surat edaran. Iya. Ya, walaupun judulnya surat peredaran, tapi materi memuatannya ini kan kita ngelihat sudah menjadi peraturan lah, karena sudah sifatnya kan mengatur dan mengikat Mmm. gitu kan. Dia kan nggak hanya menetapkan, dia hanya sudah mengatur gitu. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan lembaga ini sudah jelas dinyatakan dalam pasal 8 itu berada di bawah undang-undang. Yes. Dan pasal 7 itu sudah jelas kekuatan hukum mengikatnya peraturan itu ditentukan secara hierarki, jadi tetap undang-undang tertinggi gitu loh. Tetep ya. Tetap, Ya lex specialis inferior superior. betul. Dan Betul. untuk mencabut atau mengubah undang-undang hanya dengan undang-undang, Mmm. begitu loh. Mmm. Tidak bisa justru dengan peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung. Memang dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan kekuasaan kehakiman kalau tidak salah, Iya. itu memang memberikan ruang bagi Mahkamah Agung secara institusi atau kelembagaan yudisial untuk mengeluarkan perangkat hukum apabila terjadi kekosongan hukum. Mmm. Tapi persoalannya sekarang ini kan sebetulnya tidak terjadi kekosongan hukum karena Sebenarnya ada hukumnya, cuman perangkat hukumnya sudah ada. ya tapi tidak jelas mengatur sih menurut gua. Artinya kan begini, hukum itu nggak bisa hanya dilihat kalau hanya ada undang-undang. Kan kita sudah ada undang-undang, kita sudah ada jurisprudensi, ada Iya. doktrin dan sebagainya gitu ya. Kan tidak semua hanya undang-undang. Nah, kedua, justru tahun 86 aja saat undang-undang administrasi kependudukan belum ada, MA tuh bisa mutus. Mmm. MA loh yang memutuskan dan menciptakan jurisprudensi itu. Kok sekarang malah MA sendiri yang Ya malah itu. Itu kan dan praktek ini bukan berlangsung baru. sudah bertahun-tahun. Praktek ini sudah berlangsung bertahun-tahun, Iya. gitu loh. Makanya menurut gua sih munculnya surat edaran Mahkamah Agung ini ya, surat edaran Mahkamah Agung ini ya, ambigu aja sih, ambiguitas saja sebenarnya gitu loh. Betul. Karena sebenarnya SEMA ini menurut gua tidak menjawab persoalan perkawinan beda agama di Indonesia itu bisa apa enggak. Itu yang pertama. Ya akhirnya sekarang begini, dia itu mau bilang nggak bisa, Hmm. tapi kan ingat pembatasannya MA. MA itu kan nggak bisa mengatur bisa atau nggak bisa karena itu yudikatif. Sehingga dia membuat perangkat hanya yang berlaku internal, tapi kalau kita ngelihat secara keseluruhan sebenarnya nggak bisa. Yes. Karena begini, jalan satu-satunya untuk kawin beda agama melalui penetapan pengadilan. Itu bahasanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Yes, betul. Bahasanya SEMA harus ditolak. Mau lawan tuh SEMA lawan undang-undang kan jatuhnya kan? Lah iya, tapi kan intinya SEMA-nya sudah bilang wajib menolak. Sifatnya kan seperti itu. Nah sekarang kalau boleh ngajukan ke pengadilan silahkan, tapi akan ditolak lah. Untuk apa ngajukan? Artinya kan memang kalau kita cari premisnya dan kita bisa tarik kesimpulannya, ya sudah disimpulkan ya nggak bisa. Dengan cabut aja tuh pasal di Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Gitu. Iya kan? Nah sebetulnya ada yang unik juga. Pasal 2 dan pasal 8 ini sudah pernah diuji materi di MK, di Judicial Review. Pada putusannya itu juga ada 2 hakim yang mengeluarkan concurring opinion. Kalau concurring dengan dissenting itu berbeda. Kalau dissenting kan dicatatkan ya. Jadi begini, concurring juga dicatatkan dan cuman bedanya begini. Hakim ini sepakat memang intinya putusannya menolak. Jadi objek yang di uji materi adalah pasal 2 dan pasal 8 itu objek uji materi. Itu udah paling rutin di uji materi di Betul. judicial review terus ya. Nah, pasal 2 dan pasal 8 ini objek uji materinya. Terus hasilnya ditolak gitu kan. Nah, 2 hakim yang memberikan concurring opinion, concurring itu artinya memang mereka sepakat dan setuju ini harus ditolak. Tapi pendapatnya berbeda dengan majelis yang lain. Oke. Jadi sebetulnya
kalau kita ngelihat dua majelis hakim ini, yang pertama adalah hakim yang juga cukup senior di EMA yaitu Pak Soehartoyo. Jadi pertama adalah perkawinan beda agama ini sifatnya sensitif menurut Pak Soehartoyo gitu Betul. ya, karena ini berkaitan dengan masalah kepercayaan dan agama. Sebetulnya hal yang sama juga disampaikan oleh hakim yang satu lagi Pak. Beliau juga menyampaikan intinya ini tuh adalah hal yang sensitif dan sebetulnya mereka berdua bersepakat bahwa adalah masyarakat ini sudah berkembang, sudah Oke. dinamikanya sudah berkembang. Tapi Undang-Undang 1 tahun 74 ini belum mengakomodir itu. Intinya Hmm. itu. Hmm. Intinya adalah Undang-Undang 1 tahun 74 belum mengakomodir perkembangan yang ada di masyarakat. Sarannya bahkan ada saran dalam itu. Seharusnya baik pemerintah baik DPR ataupun presiden karena kan yang bisa mengajukan undang-undang kan DPR ataupun Iya. presiden tergantung inisiasinya. Mengajukan perubahan terhadap Oke. Undang-Undang 1 tahun 74 untuk menyesuaikannya. Sebetulnya kalau kita ngelihat konteksnya dia setuju bahwa perkawinan beda agama ini harusnya bisa dicatatkan dan sebagainya. Hmm. Persoalannya harusnya bisa selesai. Namun melihat bahwa ini adalah norma baru Iya. dan kewenangannya bukan di MK. Hmm. Karena ini kan menciptakan satu aturan baru, Iya. bukan penafsiran, bukan apa, tapi norma baru. Sehingga hal tersebut memang tidak mungkin dikabulkan oleh MK, tapi disarankan kepada DPR untuk melakukan perubahan. Oke. Itu Berarti pertimbangannya ada, itu dalam putusan itu ada di oke, concurring oke. opinion-nya. Jadi artinya memang kalau kita lihat sebetulnya Undang-Undang 1 tahun 74 ini memang sudah harus direvisi. Ya, Iya. sudah harus direvisi. Tapi gini, terlepas dari apa yang sudah Hmm. kita bahas dari tadi, nih gua nanya pendapat pribadi lu. Oke. Lu sendiri setuju nggak dengan adanya SEMA ini? Kalau gua Kalau pribadi, setuju kenapa? Kalau nggak kenapa? kalau gua nggak setuju sih, terus terang. Terus terang gua nggak setuju ada surat edaran ini ya dari Mahkamah Agung gitu. Pertama, kalau menurut gua pribadi ya, surat edaran Mahkamah Agung ini tuh menambah ambiguitas aja dari ketidakpastian perkawinan beda agama tuh sebenarnya boleh apa enggak sih di Indonesia Mhm. gitu loh. Kita punya Undang-Undang 1 tahun 74 yang sampai sekarang pasal 2 ayat 1-nya itu banyak interpretasinya karena menurut gua itu subjektif pasal itu. Kepercayaan masing-masing loh. Ada yang beranggapan masing-masing tuh 2 mempelai, ada yang masing-masing ada yang beranggapan masing-masing mempelai, ya kan? Kita ada Undang-Undang 174 yang tadi gue bilang. Terus kita punya putusan jurisprudensi dari Mahkamah Agung tahun 86 itu. Ketiga kita punya Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pasal 35-nya itu memperbolehkan ada pencatatan perkawinan kalau didapatkan dari penetapan pengadilan. Gitu loh. Udah tiga-tiganya ini bikin ambigu, keluar surat edaran Mahkamah Agung ini yang menurut gua pribadi ya, ini menurut gua pribadi menambah ambiguitas dan tidak menyelesaikan polemik perkawinan beda agama di Indonesia. Mhm. Menurut gua itu Ya gitu gue loh. secara pribadi juga setuju karena begini, persoalannya pertama justru yang tadinya hampir nggak ada masalah ya, bukan berarti nggak ada masalah, hampir nggak ada masalah artinya memang sudah teratasi, malah jadi ada masalah baru. Iya, Karena kan sudah berjalan selama ini, udah iya. ada sepasang kekasih beda agama mau menikah, ya udahlah ajukan aja penetapan perkawinan beda agama, Hmm. berdasarkan itu tinggal dicatatkan. Ataukah kalau orang umumnya ya, kalau orang banyak uangnya kan juga bisa beda agama menikah ke luar negeri, ya kan? Ke suatu negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama, balik ke Indonesia pelaporan pencatatan perkawinan. Nah, Banyak juga kan yang seperti itu. tapi kan jadinya begini, kita kan warga negara di sini gitu kan. Seharusnya negara memprovide itu. Masa justru negara Betul, lain yang memprovide? betul, Seharusnya kan negara kita sendiri yang mengetahui bahwa memang udah ada dinamika seperti ini, ya harusnya itu bisa diakomodir gitu. Dan betul. sebenarnya sudah diakomodir. Tapi kok malah dibatasi dengan SEMA gitu kan. Hmm. Sebetulnya yang jadi pertanyaan adalah begini, selama ini apa yang menjadi kehendak masyarakat yang ingin kawin beda agama ini kan sudah terjawab. Minimal mungkin banyak pertanyaan terus di buntutnya, tapi untuk
perkawinannya sendiri kan akhirnya sudah bisa dilaksanakan gitu ya. Betul. Kita kan belum bicara waris, nanti perceraian dan Iya. sebagainya, kita nggak bicara ke situ dulu. Mhm. Ya, tapi Tapi apa-apa heeh, goals-nya gitu loh dengan mengeluarkan SEMA iya, tersebut gitu loh. Apa sih iya, sebetulnya? Itu yang sebetulnya masih ada di benak gue yang belum belum ketemu gitu loh. iya. Urgensinya apa gitu loh untuk mengeluarkan SEMA tersebut? Apa mungkin untuk mengurangi konflik dalam peradilan mengenai penetapan-penetapan beda agama atau untuk menyelaraskan adanya mungkin ya menyelaraskan dualisme para hakim dalam pengadilan negeri. Ada yang mungkin pemahaman aliran hakim yang nggak boleh nikah beda agama, mungkin ada, hakim-hakim yang alirannya, "Oh ya boleh," gitu. Ya mungkin dari Mahkamah Agung juga ngeluarin SEMA ini untuk ya tadi, untuk kepastian dan kesatuan Undang-Undang 174, tapi gue setuju sama lu, urgensinya di mana, Iya, itu karena sih. sudah ada undang-undang administrasi kependudukan kok walaupun ada yang bilang, mungkin akan ada yang berpendapat harusnya itu kan diatur di perkawinan nggak di administrasi kependudukan, whatever, tapi intinya kan ini terkait dengan administrasi dan pencatatan perkawinannya. Mhm, Dan nggak bisa hanya dipisahkan bahwa undang-undang perkawinan itu sendiri tanpa ada administrasi kependudukan, nggak seperti itu juga. iya, Ya memang lebih elok kalau itu akan diatur di dalam undang-undang perkawinan, tapi walaupun tidak seperti itu minimal kan sudah ada perangkat hukumnya. iya, Ya sebenarnya sih seperti itu sih, kesimpulan dari gua sih ya gua nggak setuju. sama berarti kita tapi bener sih mungkin ya, perkawinan itu kan juga mungkin ranahnya private, ditambah kalau kita sebagai negara mungkin untuk mengeluarkan peraturan mengenai perkawinan itu juga mungkin nggak gampang, ya kan? Yang benar tadi lu bilang, mungkin kan perkawinan ini sifatnya sensitif, ya kan? Apalagi kan di dalamnya ada kepercayaan atau agama, gitu kan. Ya kayak dulu lah dari guru kita ya, Pak Rusdi Malik, salah satu pengajar di Universitas Trisakti, beliau juga itu salah satu tim penyusun naskah akademik Undang-Undang 1 tahun 74 ya teman-teman. Mereka waktu itu beliau pernah ngomong di kelas, ya emang dulu waktu keluarin produk Undang-Undang 1 tahun 74 itu nggak gampang. Banyak banyak pertimbangannya dari pemerintah, banyak desakan-desakan dari publik, karena ya kita harus akui Indonesia ini majemuk, plural banget gitu loh, pluralisme banget. Jadi menurut gua, ya mungkin tantangan juga di pemerintah nanti ke depannya kalau emang mengeluarkan undang-undang perkawinan yang baru, itu pasti juga banyak pertentangan juga, Betul. gitu loh. Di satu sisi masyarakat mengiyakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak bisa, tapi mungkin di masa yang akan datang ada golongan masyarakat yang mengharapkan perkawinan beda agama itu jadi bisa gitu loh. Ya karena kita masyarakat dinamis, ya kan? Kita Mhm. dinamis, ada yang setuju pemahaman ini, ada yang nggak setuju pemahaman ini. Jadi mungkin menurut gua ya tantangan aja sih. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan perkawinan beda agama bisa apa enggak, ya prakteknya banyak ditemukan sebelum SEMA ini keluar. Dan siapa yang bisa menjamin SEMA ini keluar, perkawinan beda agama tetap bisa dilaksanakan? Ada hakim yang mungkin berani melawan SEMA itu. Bisa jadi, Bisa kita jadi, kan kita nggak tahu kan, bisa jadi. Ya cuma kita lihat aja lah, SEMA ini kan baru keluar Juli kemarin lah, gitu. Cuman kita lihat saja gitu loh. Karena kan, berita-berita perkawinan beda agama ini gini biasanya viral gitu, "Oh dari PN ini menetapkan perkawinan beda agama bisa," gitu loh. Cuma kita lihat aja lah, gitu. ya coba nanti, kita lihat ada nggak nih yang berani. Ya bener tadi lu bilang sih, ini mungkin sifatnya mengikat Karena gimana internal. pun itu walaupun ini publik, tapi sebetulnya udah ranah privat. Ya Betul. mau ada yang bilang setuju atau nggak setuju kan, poinnya adalah ada sepasang calon suami dan calon istri yang ingin menikah gitu loh. Iya. Itu kan private mereka, itu kan konsennya mereka, Mmm, kesepakatan di antara mereka gitu loh. Ya seharusnya negara itu ikut campur dalam hal ya mengakomodir iya mengakomodir, bener. gitu kan. Justru jangan malah mempersulit gitu. Iya, oke. Ya kalau dari gua sih seperti itu, artinya kesimpulannya adalah belum ada urgensi untuk SEMA ini terbit dan Oke. tidak terlihat adanya urgensi untuk SEMA ini terbit. Mhm. Jadi kesimpulan gue juga akan berakhir dengan pertanyaan why, kenapa? Jadi bertanya-tanya ya? Ya karena kan kita buat legal reasoningnya apa ini? Iya Gitu. Kita iya pengen tahu, iya kita iya pengen iya. tahu legal reasoningnya apa sih yang melandasi ini harus terbit apa dari
Jadi begini, aturan itu kan terbit pasti akan melihat dari aspek yuridis, aspek sosial, dan ya. aspek normatifnya lah. Nah, kita mulai dari aspek sosiologisnya. Apa sih yang melandasinya gitu? Kita pengen tahu aja sih gitu. Iya, benar. Soalnya di SMA itu juga kurang banyak lah informasinya ya. Cuman untuk berpedoman hakim-hakim mengikuti pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 Iya, artinya huruf kan F. seharusnya urgensinya itu yang bisa dimunculkan. Iya. Apa urgensinya? Urgensinya sih harusnya dijabarkan sih gitu. Iya. Ya sebenarnya ya kalau kesimpulan gue sih kayak lirik lagu lah ya. Tuhan memang satu, kita yang berbeda. Oke, mungkin dari lo ada yang mau tambahin lagi, Ves? Cukup sih dari gua. Oke, mungkin dari gua juga cukup. Sekian aja episode 17 dalam channel podcast Ngobrol Hukum. Kemarin dari di Instagram dengan username @dej4ueers, Dejawers mungkin bacanya ya. Kemarin dia nge-DM Instagram Ngobrol Hukum bilang, "Kak, coba dong bahas, kemarin kan lagi rame tuh kasus penembakan polisi dengan polisi." Wah. Nah, gitu. Thank you ya untuk Dejawers untuk masukan DM di Instagram gitu ya. Tapi kita udah pernah bahas juga sih mengenai kasus pembunuhan sesama anggota. Tapi kita lihat kalau memang ada perkembangan ya. Hal-hal normatif yang mungkin ada yang beda dengan yang kita bahas sebelumnya akan kita angkat. Akan kita angkat gitu. Tapi kalau untuk garis-garis besarnya di seri Sambo de Rambo kemarin juga udah gitu. Cuman ini bedanya 340 atau 338 aja sih sebenarnya. Iya. Dan mungkin bagi pendengar yang lain kalaupun ada topik yang ingin diajukan DM di Instagram atau diusulkan please. Iya, DM kami di Instagram atau enggak di YouTube, teman-teman bisa komen gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian aja episode 17 dari channel podcast Ngobrol Hukum. Untuk teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman. Teman-teman juga bisa share, bagikan ke rekan-rekan teman-teman, ke keluarga, ke teman kampus atau siapapun, teman-teman bisa lakukan itu. Dan juga untuk teman-teman bisa cek akun Instagram kita di @ngobrolhukum untuk informasi dan update-update episode selanjutnya. Mungkin sekian aja dari gua dan Parves. Siap. Stay tune. Stay tune.